Perspektif Politik. Rekan Akta, saatnya kita masuk di segmen Perspektif Politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Bapak Tony Rosid. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ulfi. Baik, kita membahas terkait dengan pidato politik kemarin dari Pak Prabowo Subianto yang tetap menyanjung seorang Joko Widodo nih. Silakan. Iya Mbak Ulfi, pada prinsipnya ada teori dialektika ya. Teori dialektika itu memang keluar dari Hegel yang kemudian dimaterialisasi oleh Marx. Dalam teori dialektika itu pada prinsipnya mengambil sesuatu yang baik dari yang tersedia atau disiapkan oleh generasi masa lalu, terus kemudian melakukan yang lebih baik, yang terbaik dari masa yang akan datang. Yang buruk masa lalu dibuang, yang baik diambil. Kemudian terus melakukan sebuah renewal untuk melakukan pembaruan demi pembaruan. Jadi bagi presiden, siapapun presidennya itu mesti mengapresiasi terhadap jasa, terhadap peran aktif yang telah dikontribusikan oleh para presiden-presiden sebelumnya. Tidak hanya presiden, tetapi kepada semua anak bangsa yang telah memberikan kontribusi kepada negara ini selama bertahun-tahun. Nah, kita tahu bahwa orang yang paling punya banyak peran terhadap nasib bangsa ini adalah seorang pemimpin. Dalam konteks ini adalah presiden. Meskipun kita menganut sistem trias politika, ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif, mempunyai peran semuanya. Tetapi kalau kemudian kita banding-bandingkan, peran yang paling menentukan itu adalah peran para presiden, karena banyak keputusan bangsa yang ada di tangannya, baik buruknya bangsa, kaya miskinnya bangsa, adil tidaknya bangsa, sejahtera miskinnya bangsa, itu ada di tangan seorang pemimpin yang bernama presiden. Tentu tidak kemudian Indonesia punya hanya satu presiden, kita sudah punya presiden sampai ke 8. Ya, saling menghargai, tetap punya kekurangan, ya, yang harus kemudian kekurangan itu dievaluasi, kelebihannya harus diapresiasi, mulai Pak Karno, Pak Harto, kemudian Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, kemudian SBY, lalu Jokowi, kemudian Pak Prabowo pada saat ini. Jadi sebuah keniscayaan, ada kelebihan, ada kekurangan, ada kontribusi, tetapi juga ada dosanya. Nah, dosanya mencoba untuk, kalau memang itu dosa dalam pengertian pelanggaran, ya kita biarkanlah yang berperan di situ, ada yudikatif, ada aparat hukum untuk berperan. Nah, kalau kemudian itu punya kebaikan, ya kita perlu apresiasi, kita perlu sanjung. Tetapi tidak boleh kemudian lihat, harus imbang, harus balance, tidak boleh kemudian lihat dalam satu sisi saja. Dalam pengertian pidato Pak Prabowo kemarin, ya nampak sekali betapa Pak Prabowo menyanjung terlalu tinggi kepada Pak Jokowi. Kenapa yang diundang hanya Pak Jokowi dalam kapasitasnya sebagai apa? Ya, kenapa tidak diundang ke yang lain-lain, misalnya seluruh presiden yang di Indonesia? Ya, terus kemudian kalau memang presiden Pak Habibie meninggal, paling tidak keluarganya ya yang mewakili untuk mengapresiasi kalau memang mau mengundang pimpinan-pimpinan negara pada hari ulang tahun Gerindra. Ini merupakan sebuah jiwa patriotisme dan nasionalisme yang harus ditunjukkan dengan nomor yang besar. Tidak melupakan jasa-jasa para pendahulu. Kalau kemudian Ibu Mega diundang presiden sebagai presiden ke-5, kemudian Pak SBY ke-7, ya, Ibu Mega ke-6 ya. Terus kemudian dan yang lain-lain gitu loh. Dan nampaknya yang saya tidak tahu apakah diundang atau tidak. Tapi pidato Pak Prabowo mengapresiasi Pak Jokowi terlalu tinggi, bahkan seolah-olah tanpa dosa, tanpa kesalahan. Menurut ini yang kemudian memantik sebuah kekecewaan kepada publik. Semua masyarakat memahami bahwa ada begitu kekecewaan strategi kebijakan politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada 10 tahun sebelum Pak Prabowo itu memimpin. Apa strateginya? Strateginya itu adalah strategi konflik. Selalu membenturkan satu dengan yang lain. Islam garis keras lah, Islam garis lunak lah, Islam garis lurus, Islam garis bengkok. Kemudian masyarakat A dibenturin sama masyarakat B, penyanderaan yang dilakukan.
kepada para ketua partai dan mantan-mantan pejabat, itu yang kemudian menciptakan sebuah kegaduhan. Nah, era muncul pada masa Pak Prabowo ingin berharap, publik berharap, masyarakat dan rakyat berharap ini udah selesai. Strategi itu sudah tidak cocok dan membuat masyarakat gerah, masyarakat penuh dengan permusuhan satu dengan yang lain, terkotak-kotak, terkelompok-kelompok. Jadi selama ini kalau seringkali ada yang mengatakan bahwa kelompok-kelompok itu muncul, tidak, semua bergantung ayahnya, pemimpinnya. Ya, kalau kita punya anak dua bertengkar ya berarti ayahnya nggak beres itu. Ya, apalagi kalau kemudian ayahnya yang ngompori satu dengan yang lain untuk bertengkar. Itulah situasi yang terjadi 10 tahun yang lalu, selama 10 tahun yang lalu. Oh, gaduh, nggak nyaman, ada ancaman instabilitas, tercipta sebuah konflik antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya, mungkin kehidupan paling gerah ya di Indonesia itu dipimpin pada saat 10 tahun kemarin itu. Nah, ketika era Pak Prabowo muncul, lahir, dilantik, masyarakat punya ekspektasi, rakyat punya ekspektasi, sudah tidak saatnya gaduh, sudah tidak saatnya bertengkar, sudah tidak konflik, sudah hanya ribut. Udah masa lalu, biarlah masa lalu. Kalau kemudian ada yang protes dan menginginkan untuk diadili, biarlah, itu kan wajar saja, itu biasa-biasa saja. Kalau kemudian rakyat menuntut pemimpinnya, dulu Pak SBY juga sempat dituntut, tinggal pembuktian saja gitu loh. Tidak kemudian harus semuanya ditarik di ranah politik. Pak Prabowo mestinya berada di tengah. Nggak ikut campur lah. Silakan, pokoknya Pak Prabowo sebagai presiden dan presiden rakyat. Tapi ketika Pak Prabowo itu pada saat rakyat itu menuntut Pak Jokowi untuk diadili, terus kemudian pada saat Pak Prabowo itu diharapkan untuk menciptakan sebuah ketenangan dan memberantas semua kebijakan-kebijakan yang dianggap ilegal. Saya pikir dengan Perpres nomor 5 tahun 2025, terus kemudian saya pikir itu mewakili ya dengan dilakukannya sebuah pembatalan SHM dan SHGB, kemudian dihilangkannya seperti kasus PIK itu, dirubuhkannya pagar laut dan sebagainya. Menurut saya ini merupakan sebuah langkah yang senyawa ya dengan apa yang menjadi ekspektasi rakyat. Disinilah kemudian trust yang mulai terbangun dari rakyat kepada Pak Prabowo. Pada saat sudah seperti itu, ya dianggap bahwa Pak Prabowo tidak terkooptasi oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo tidak terintimidasi oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo itu menjadi diri sendiri seorang pemimpin bangsa yang punya nasionalisme tinggi. Ya, Pak Prabowo bisa membawa Indonesia untuk secara bertahap memperbaiki negara ini dengan cara menghindarkan dari intervensi oligarki dan sebagainya. Harapan itu sudah mulai muncul. Tapi ketika kemarin dalam pidato pada milad atau hari ulang tahun Gerindra menyanjung Pak Jokowi yang pada saat ini dianggap sesuatu mengecewakan dan sedang keadilan, apalagi kemudian sampai berteriak secara emosional, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ada semacam kemarahan, kekecewaan bagi rakyat. Ternyata sama saja. Apakah itu apa yang bisa diharapkan dari Pak Prabowo? Itulah kira-kira yang bisa digambarkan dari pidato Pak Prabowo kemarin. Mestinya Pak Prabowo bijak. Yang mengundang soal kemudian tidak pada datang itu urusan lain. Terus kemudian Pak Prabowo bilang, saya mengapresiasi, ya kita harus hormati kepada orang siapapun presidennya termasuk Pak Jokowi, ia telah berkontribusi untuk bangsa ini. Marilah kita sebagai bangsa yang tidak pernah melupakan jasa orang. Mari kita sebagai bangsa yang tidak boleh melupakan sejarah. Marilah kita sebagai bangsa yang bisa menghormati orang tua, orang-orang yang pernah membangun bangsa ini, ya dari Presiden Soekarno sampai kemudian sampai Pak Jokowi. Saya pikir bangsa ini harus menjadi sebuah bangsa yang dewasa, bangsa yang matang, bangsa yang menjunjung tinggi etika. Wah, itu kan elegan. Tapi kalau kemudian hadir dengan semua narasi seolah-olah hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup dengan nyanyian seolah-olah siapa yang pun yang menantang Jokowi berhadapan dengan saya dong. Seolah-olah ingin menanggung beban semua dosa yang dilakukan oleh Jokowi. Semua presiden punya dosa, tapi nggak perlulah kemudian ditanggung. Justru ini akan menjadi beban politik bagi Pak Prabowo. Ya, menurut saya kalau itu memang murni, menurut saya tidak smart, tidak cerdas.
Ya. secara berpolitiknya. Tapi kalau ternyata ada sesuatu kita nggak tahu ada apa dengan kedua tokoh ini atau dua presiden ini. Apakah ada deal-deal di antara keduanya? Akhirnya kan publik kemudian mencoba untuk mencari-cari ada deal apa. Yang kemudian yang paling lebih tajam lagi, publik kemudian bertanya, apakah Pak Prabowo itu dalam sandra apa ya? Apakah Pak Prabowo itu atau Pak Jokowi punya kartu trufnya Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo tidak bisa bergerak? Sampai kemudian dikait-kaitkan dengan wajar kalau kemudian Kapolri nggak diganti-ganti atau pejabat-pejabat atau Kajati atau pejabat-pejabat yang di era Pak Jokowi itu pada tidak diganti. Apakah kemudian ada deal-deal tertentu? Akhirnya kemudian membuat kecewa, membuat bahkan dalam tanda kutip kemarahan rakyat yang sekarang mahasiswa pada turun. Saya pikir juga para aktivis turun. Ada semacam kekecewaan yang terluapkan luar biasa. Itu Mbak. Baik, apakah ini hanya sekedar basa-basi politik dimaknai upaya Prabowo untuk menenangkan hati Jokowi karena kasus-kasus sebelumnya, dan tentunya nggak ingin lepas dari basis Jokowi yang begitu kuat dan masih ada di lingkaran istana saat ini, Pak Tony? Saya pikir sederhana, Pak. Itu boleh jadi, tetapi tidak boleh berlebihan. Saya pikir Pak Prabowo itu presiden, semua tanda tangan ada di tangannya. Apa yang tidak bisa dibuat negeri ini oleh seorang presiden? Tinggal melakukan verifikasi. Ternyata nggak bisa kerja, potong aja, reshuffle aja, gitu kan? Reshuffle aja. Atau kemudian dikasih pilihan, oke, kamu ikut saya, tinggalkan dia. Apa artinya kamu harus subjektif, tidak boleh memiliki, artinya kamu kerja untuk negara. Saya pikir itu sangat mudah, sangat bisa, ya, sangat bisa. Ya, penguasa, seorang presiden punya segalanya, intelijen ada di tangannya, BIN ada di tangannya, BAS ada, apalagi tentara, BAS ada di tangannya, gitu kan. Dan semua kemudian Polri ada di tangannya. Saya pikir karakter pejabat itu dia hanya loyal kepada atasan. Setelah tidak punya atasan, ya loyal lagi. Ya, kecuali mungkin tentara ya. Tentara ada sedikit seperti itu. Tetapi kalau kemudian masa Pak Harto misalnya, kita pada tahun di mana pada tahun berapa itu, 92 ya. Pada saat pemilu, terus kemudian yang menjadi presiden itu adalah Pak Harto, wakilnya itu Trisno. Pada saat itu Pak Tri kalah suara. Ya, tapi dia militer, ya bisa bernegosiasi dengan Pak Jokowi, dengan Pak Harto. Apa kemudian terjadi? Dialah jadi wakil. Tetapi habis itu dihabisi semua kaki-kaki dari Pak Trisno waktu menjadi pangap itu habis semua. Ya, kalau sekarang misalnya, ini kalau kita bicara tentang politik, ya terlalu kedip mata aja semua kakinya Pak Jokowi hilang kok. Iya. Gitu. Di kekuasaannya itu loh, ya pucuk-pucuk pimpinannya kemudian diganti karena apa? Ya itu bisa diganti hitungan menit, semua diselesaikan gitu loh. Ya, jadi artinya apa? Kita tidak ingin juga ada konfrontasi antar satu presiden dengan presiden yang lain atau tokoh satu dengan tokoh yang lain. Tetapi ya jangan juga ya membangun sebuah konfrontasi baru dengan niat untuk mempasang badan terhadap masa lalu. Ya, banyak kebijakan yang sebenarnya diprotes oleh rakyat. Itu sebenarnya tidak perlu kemudian Pak Prabowo harus berpasang badan. Artinya bisa dilakukan dengan wajar-wajar saja, yang biasa-biasa saja. Gitu Mbak Ulfi. Ya, mungkin ada dilema tersendiri ingin antara Prabowo itu di antara hidup Jokowi atau adili Jokowi dengan berbagai permasalahannya, Pak Tony. Mungkin sesederhanakah itu atau bagaimana ini? Ya, ini memang ada kotak Pandora yang belum terbuka. Ya. Dan ini sedang ada gerilya yang dilakukan oleh pihak istana kepada para tokoh. Sejak dimulai dari pidato kemarin yang kemudian memantik reaksi dari rakyat. Sekarang kebingungan sendiri di lingkaran istana yang kemudian menemui para tokoh-tokoh yang dianggap memiliki basis massa. Ya, ini saya buka karena memang tokoh-tokoh ini juga pada cerita ke saya. Sudah mulai ditemu si A, si Menteri B, si Menteri C itu menemui para tokoh-tokoh itu. Ya, artinya apa?
ada kesadaran betul bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin itu ternyata tidak taktis, ternyata betul-betul tidak terduga, tidak pernah diduga, diprediksi kalau itu memantik emosional massa atau emosional rakyat. Kalau itu kemudian diniatkan untuk mencoba untuk mengerti ya, ini kalau itu cerdas, mengerti. Saya melakukan ini, siapa kira-kira kelompok yang kemudian menyerang saya, siapa kelompok yang kemudian menerima saya. Tapi itu tetap lagi-lagi tetap beresiko. Kenapa? Pemerintahan Pak Prabowo itu baru loh 100 hari sekian. Artinya Pak Prabowo butuh stabilitas. Ya, kalau itu dilakukan pada saat setelah 3 tahun ya. Begitu juga ketika kemarin juga ribut soal 2029. Ya kita tahu kok para politisi akan melakukan itu, tapi sangat tidak etis di depan rakyat, baru terpilih, baru bekerja beberapa bulan, kemudian sudah berpikir untuk kekuasaan yang akan datang. Gitu. Ya meskipun kemudian ada survei 80% dan sebagainya, itu harus kita menjaga etika di dalam berbangsa dan bernegara. Ya. Silakan seandainya itu kemudian dilakukan, fokus saja pada pekerjaan, nanti biar rakyat yang kemudian menilai dan mengapresiasi pekerjaan itu. Kalau sukses kan dengan sendirinya, nggak usah banyak branding, itu sekaligus sudah menjadi iklan. Jadi pada milad Gerindra di mana baru kerja 100 hari sekian, lalu Mas sudah bicara tentang 5 tahun yang akan datang dalam konteks untuk pemilihan. Menurut saya ya tidak bijak, tidak secara politik tidak etis, ya. Mestinya itu tidak keluar atau tidak diungkapkan. Sudahlah, kerja aja dulu, buktikan bahwa Pak Prabowo layak untuk meneruskan di periode kedua dengan hasil pekerjaan yang sudah dibuat atau hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Kan asik kalau gitu. Ya belum juga kemudian sudah ini seperti begini Pak Ulfi. Jadi orang itu baru nikah, ya nikah itu baru sebulan udah ngomong poligami kan nggak pas, gitu kan? Nggak pas gitu kan? Ya itu begitu juga. Jangan kemudian ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa, tidak. Ada etikanya di dalam kita berbangsa dan bernegara. Baru lo setahun 3 bulan lebih. Kemudian sudah bicara tentang 2029, sangat tidak seolah-olah orientasinya hanya kekuasaan, bukan orientasi membangun sebuah bangsa dan negara. Dua faktor inilah yang kemudian membuat masyarakat jadi bertanya ulang. Kita tahu betapa kemarin itu ada gelombang tokoh yang ingin merapat karena menganggap ya sudahlah, kita mengakhiri sebuah kegaduhan masa lalu, kemudian kalau pemilu itu dianggap sebagai kecurangan dan sebagainya, ya sudahlah kita akhiri, yang penting untuk bangsa dan negara, kita bersama-sama, kita bersatu. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo mencoba untuk merangkul banyak pihak, itu kita apresiasi, dan sering kali saya ngomong di radio ini kan begitu, kita apresiasi itu, dan kemudian bersama-sama menyatukan langkah demi bangsa dan negara. Tapi kalau kemudian muncul dua hal itu, satu, hidup Jokowi itu seolah-olah membuka luka lama bagi mereka yang terbunuh berapa banyak itu pada era Pak Jokowi, mereka yang terintimidasi, mereka yang yang tersiksa di penjara, itu mengingatkan berbagai kasus yang begitu banyak. Ya luka lama seolah-olah diingatkan, dibuka kembali. Yang kedua, ketika Pak Prabowo membicarakan tentang 2029, ya ini seperti membuka kepercayaan publik itu kemudian menjadi dipertanyakan. Ya, ini kok orientasinya bukan untuk membangun bangsa dan negara, kok jadi orientasinya untuk kekuasaan lagi. Meskipun masyarakat banyak yang mungkin akan mendukung rata-rata presiden 2 periode, tapi ya jangan dibicarakan untuk saat ini. Baik. Terima kasih Pak Tony sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif politik. Rekan Dakta, demikian perspektif politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rossi.